Lanjut ya. Jadi bahasan yang ketiga dari tanda dari tanda i'rab yaitu adalah i'rab apa? Khafad. Khafad itu hanya masuk kepada kalimat isim. Tidak boleh masuk kepada kalimat fi'il. Khafad mempunyai 3 tanda. 1, kasroh. Yang kedua tandanya ya. Yang ketiga tandanya fathah. Hanya kalimat isim saja yang masuk kepada i'rab khafad ini. Yang pertama kasroh. Fa'amal kasrotu fatakunu alamatan lil khafdi bi salasati mu'adi'a fil ismil mufrad wa jam'i taksir wa jam'i mu'annas sisa. Kasroh menjadi tanda bagi i'rab khafad pada 3 kalimat. 1, kalimat isim mufrad. Isim mufrad al-munsharif. Kenapa? Nanti ada isim mufrad tapi goer munsharif. Seperti contoh, isim mufrad al-munsharif, jaa marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Mana yang jadi contoh? Zaidin. Mana yang kasrohnya? Din. Nah, ini din dikasrohkan. Bacanya bi Zaidin, bukan bi Zaidan, bukan pula bi Zaidun, tapi bacanya bi Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena kemasukan ba huruf jer. Zaidinnya berarti jadi majrur. Dikarenakan majrur mahal khafad. Alamat khafadnya pakai kasroh karena kalimatnya isim mufrad. Paham ya? Yang kedua, jama taksir. Jama taksir. Khafad menjadi tanda bagi kasroh menjadi tanda bagi i'rab khafad. Yang kedua adalah pada kalimat jama taksir. Contoh, marartu birijalin misal. Birijalin, marartu birijalin. Saya melewati kepada banyak laki-laki, gitu ya. Birijalin, rijalin jadi majrur. Dikarenakan majrur mahal khafad. Dalam tepatnya kasroh sebab kalimatnya jama taksir. Yang ketiga, pada kalimat jama muannas salim. Jama muannas salim. Contoh, marartu bi muslimatin. Bi muslimatin. Nah, itu muslimatin itu jadi majrur. Dikarenakan majrur mahal khafad. Dalam tepatnya kasroh sebab kalimatnya. Sekarang ya, yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, tanda daripada i'rab khafad adalah ya. Ya menjadi tanda bagi i'rab khafad pada 3 kalimat pula. 1, pada kalimat isim asmaul khamsah. Contoh, marartu bi abika. Nah, ya ini jadi tanda bagi i'rab khafad sebab kalimatnya isim 5. Kemudian yang kedua, isim tasniyah. Contoh, isim tasniyah, marartu bi Zaidaini. Misal ya, bi Zaidaini. Nah, Zaidaini jadi majrur. Dikarenakan majrur mahal khafad. Alamat khafadnya pakai ya sebab kalimatnya. Nah, yang kedua, yang ketiga pada kalimat jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar menjadi tanda bagi i'rab khafad. Jama mudzakkar ketika khafad maka tanda khafadnya pakai ya. Contoh, marartu
Marortu bi Zaidina. Itu ya. Bi Zaidina. Udah tahu ya perbedaan mana isim tasniyah, mana jama' mudzakkar. Sekarang fathah. Fathah menjadi tanda bagi huruf khopat pada beberapa kalimat? Satu. Yaitu pada kalimat isim ghair munsharif. Nah, untuk ta'rifnya nanti kita akan jelaskan secara terpisah. Isim ghair munsharif itu belum kan ya? Kita bisa bedain isim mufrad itu apa kemarin? Kata tunggal. Kalau jamak taksir, mufrad, isim mufrad yang dijamakkan, dibikin 3 atau lebih dengan cara merubah harkat atau huruf. Nanti juga kita akan jelaskan terpisah. Kemudian jamak muannats salim, yakni kalimat isim mufrad yang dijamakkan dengan menggunakan alif dan ta pada akhirnya. Kemudian isim tasniyah, bentuknya adalah apabila ada alif dan nun atau ya dan nun. Jamak mudzakkar, wawu dan nun ujungnya, atau ya dan nun ketika nasab dan jarnya. Isim ghair munsharif, contoh. Nanti kita jelaskan secara terpisah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif itu apa? Isim yang tidak boleh ditanwinkan. Isim yang tidak boleh pakai tanwin, nggak boleh. Kalau Zaidun, bi Zaidin, ada tanwinnya nih, fathah tanwin namanya, atau fathah tain. Tapi kalau isim ghair munsharif tidak boleh. Ada berapa ini isim ghair munsharif? Isim ghair munsharif saya akan jelaskan sekilas saja ya. Nanti kalau terlalu dalam nanti puyeng ada. Nanti pusing. Padawi ini belum dalam aja, segini aja udah pusing. Apalagi nanti terlalu dalam. Nih, nanti kita isim ghair munsharif itu khusus pembahasannya. Isim ghair munsharif, jamak taksir nanti pembahasannya khusus. Secara sekilas saja isim ghair munsharif itu apa? Setiap kalimat isim yang tidak boleh, yang tidak menerima tanwin. Setiap kalimat isim tidak menerima tanwin. Bentuk kalimatnya kayak gimana? Bentuk kalimatnya satu, apabila ada alamiah, ada wasfiyah, ada lagi namanya alif ta'nis, ada lagi namanya segot muntahal jumu. Tuh, baru ngeliat sampai sini aja udah puyeng Pak Ahmad nih. Jangan dulu puyeng, jangan dulu pusing. Alamiah ntar saya jelaskan satu-satu. Alamiah itu apa? Alamiah itu nama orang ya. Wasfiyah itu apa? Sifat. Alif ta'nis itu apa? Alif ta'nis itu contoh. Alif ta'nis itu seperti alif bengkok begini. Alif ta'nis namanya. Atau ada alif tapi ujungnya ada hamzah, namanya alif ta'nis. Kalau ya begini namanya alif ta'nis maksurah, kalau yang begini namanya alif ta'nis mamdudah. Udah, pokoknya mah yang ada alif bengkoknya atau alif terus ada ujungnya ada hamzah gitu ya. Setiap kalimat yang ujungnya ada alif begini, seperti contoh hubla. Nih contoh hubla, orang yang hamil. Hubla, kan ada alif bengkoknya nih, nempel ke lam. Ah, ini alif bengkok nanti. Segat muntahal jumu. Segat muntahal jumu itu jamak taksir dijamakkan, 3 dijamain lagi, namanya segat muntahal jumu. Cuman ada bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya kayak gimana? Bentuk kalimatnya apabila menempati wajan fawailu. 1 atau fawailu. 2 atau mafailu atau mafailu. Wajan-wajan ini, menempati wajan-wajan ini berarti sudah dipastikan dia segat muntaha jumu. Ada 4 nih. 4 yang dasar dulu. Fawailu, fawailu, mafailu. Segat muntaha jumu. Nah, kita sambil satu alamiah. Satu saja ya. Saya nggak mau ngasih kebanyakan nih. Nanti ini pembahasannya khusus ada satu bab tentang jamak isim ghair munsharif. Nanti kita kalau sudah selesai bab yang Arab nanti kita jelaskan segala isim ghair munsharif karena panjang. Satu saja. Alamiah itu mempunyai gabungan. Satu, ada 6 gabungannya, tapi saya jelaskan satu saja. Apabila menempati wajan af'ala. Apabila ada nama orang, cuman namanya terbuat dari wajan af'ala, disebut namanya isim ghair munsharif. Contoh,
Ahmada, Ahmada. Sama kayak af'ala, af'ala. Sama nggak? Sama. Mana pa fiilnya? Ha. Mana ain fiilnya? Mim. Mana lam fiilnya? Dal. Tambahin alif, af'ala, Ahmada. Maka kata Ahmada ini kalau dibuat jadi nama orang, namanya siapa? Ahmad. Maka ini disebut namanya isim ghair munsharif. Berarti ketika khopadnya tidak boleh ditanwinkan, ropanya tidak boleh ditanwinkan, nasabnya pun tidak boleh ditanwinkan. Contoh, Ja'a Ahmadu. Cek di Al-Quran dah. Di Al-Quran pasti kalau ada sigat muntahal jumu, pasti dia nggak pakai tanwin. Nggak gini, Ja'a Ahmadun. Salah nih kalau Ja'a Ahmadun. Salah, tapi Ja'a Ahmadu. Ro'aitu nasabnya, Ro'aitu Ahmada. Tuh, nggak boleh tanwinkan, nggak boleh Ahmadan, nggak boleh. Marortu nasab jer nih, marortu Bi'ahmadi, Bi'ahmada. Kan pakai fathah, pakai fathah. Isim ghair munsharif ketika hopatnya pakai fathah. Paham ya sampai sini?